Bapak Ibu sekalian, SKP ini memang harus diselesaikan hari ini. Oleh karenanya, eh, kalau Bapak Ibu melihat, mungkin PPK-nya itu kan pejabat penilai kinerjanya itu adalah Prof. Hafil, tetapi ternyata yang memberi nilai itu adalah saya sebagai KPS, karena di bawah satu tim saya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan share bagaimana mengisi SKP-nya. Pertama, Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya masukin dulu password sama username sama passwordnya. Eh, kalau pertama kali buka biasanya itu passwordnya adalah NIP yang sama. Tapi kalau sudah dirubah nggak ada masalah. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita siapin dulu em, aplikasi penilaian kinerja ESKP Kemendikbud dan Excel yang sudah saya kasih. Untuk cascadingnya. Nah, jadi hari ini untuk SKP itu ada tiga hal yang harus diisi. Yang pertama, kalau Bapak Ibu klik di sebelah kanan, itu ada tulisan SKP, diklik. Yang pertama itu adalah rencana SKP. Itu yang harus dibuat hari ini. Nah, rencana SKP ini ketika Bapak Ibu buat, baru Bapak Ibu ajukan, nanti minta persetujuan dulu, baru bisa mengisi triwulannya. Nah, nanti yang menyetujuin itu di sistemnya itu ada saya, karena sebagai KPS atau ketua tim. Lalu setelah itu mengisi evaluasi triwulan. Nah, evaluasi triwulan ini kan 1 sampai dengan 4. Satu triwulan itu per 3 bulan. Evaluasi akhir ini kalau sudah 4 triwulan. Mungkin ngisi log harian. Log harian. Nah, nanti log hariannya kelihatan di sini. Oke. Nah, em, pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di data pegawai tim kerja ya, kalau saya buka tim kerja ini, nah, kalau kita turun ke bawah, Fakultas Teknik, lalu di bawahnya itu ada WD1, di bawah WD1 itu ada Teknik Lingkungan. Nah, pertama harus dipastikan dulu jabatan fungsionalnya itu benar, tidak boleh salah. Tetapi saya cek itu semuanya sudah benar, kecuali Pak Ibrahim ini ada 2 akun. Nah, Pak Ibrahim harus pakai yang asisten ahli. Kalau misalnya jabatan fungsionalnya itu berbeda, nanti ketika dirubah apa namanya ke jabatan fungsional yang sebenarnya, nanti yang sudah diisi itu hilang. Jadi harus benar dulu. Jadi semuanya sudah benar. Untuk Bu Rahma sama Bu Rizky, walaupun sebenarnya itu masih dosen belum asisten ahli, tetap nggak apa-apa. Ini asisten ahlinya. Yang lainnya sudah benar ya Bapak Ibu ya, asisten ahli, lektor dan seterusnya. Nah, jadi untuk koordinator program studi teknik lingkungan, ya ketuanya saya, jadi saya yang akan menilai. Nah, jadi nanti di sini ya Bapak Ibu sekalian, setelah nanti Bapak Ibu mengisi, nanti ada penilaian staf, ini persetujuan SKP. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah buat SKP-nya, nanti saya setujuin dulu, baru bisa mengisi evaluasinya. Terus nanti ada penilaian bulanan juga. Nah, kalau penilaian bulanan itu kan 12 bulan. Tapi coba dilihat Bu, ini log minimal untuk log hariannya itu 20 isiannya minimalnya. Berarti Bapak Ibu sekalian tuh cukup setiap bulan tuh 2 aja ngisi lognya. Kalau 12 kali 2 kan 24. Ini log kegiatan. Nah, yang sudah ngisi itu Bu Ika nih kelihatan nih. Nah, tapi Bu Ika tuh di bulan Desember aja. Nah, baiknya Bu setiap bulan itu ya dua, cukup 2 isian saja. Nanti kita mengisinya juga kan ya. Kita akan kerjakan satu persatu. Nah, jadi ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. SKP itu rencana dan evaluasi. Yang berikutnya adalah log harian. Oke. Nah, em, agar memudahkan, itu kita sudah bagi Excel-nya. Nah, Excel-nya ini kelihatan ya di layarnya Ibu, Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Prodi itu dikasih 8 IQ. Yang sebelah kiri ini kelihatan sampai 8 IQ. Nah, tetapi yang diturunkan ke Bapak Ibu, yang wajibnya itu yang warna hitam. Nah, kalau dilihat catatannya di bawah wajib untuk semua dosen, tidak wajib yang warna merah, yang warna biru bisa dipilih.
Nah, tapi yang sudah saya cascadingkan, kalau Bapak Ibu lihat nanti untuk Bapak Ibu semua ini cuma 4 yang warna hitam saja yang sudah masukin. Kalau Bapak Ibu mau nambahin misalnya Mas Adnan minta tolong yang IQ 2 saya diturunin juga boleh aja, request aja. Tapi yang saya masukin yang wajib aja dulu karena kan ini cuma wajib kan apa namanya kita ngerjain 1 hari aja. Jadi mungkin perlu waktunya juga terbatas. Jadi yang wajibnya itu adalah IQ 1 tentang pengajaran, IQ 4 memiliki sertifikasi kompetensi, IQ 5 itu mengerjakan PKM, dan IQ 7 itu RPS mata kuliah berbasis case method atau team based project atau project based learning. Jadi cuma 4 IQ. Sedangkan Bu Rahma dan Bu Nadira karena statusnya CPNS, tenaga pengajar ya, walaupun ditulisnya di situ asisten ahli, saya cuma menurunkan 2 cascading aja, yaitu adalah memiliki sertifikasi kompetensi dan kegiatan PKM. Oke. Kita kembali ke sini, oke. Em, Mungkin agar memudahkan kita step by stepnya, saya minta tolong mungkin Bu Rahma eh, bisa share screen ya Bu ya. Nanti kita akan coba isi step by stepnya. Oke, Bu Rahma minta tolong buka anu Bu. Ya, ini cascadingnya. Oke, pertama kita yang di sebelah kiri rencana SKP dulu kita buat. Rencana SKP diklik, oke sudah. Nah, udah kelihatan ya Bu ya. Pastikan jabatan fungsional sudah benar. Ini juga sudah saya cek, insya Allah sih udah benar ya. Turun ke bawah. Nah, ada tulisan hasil kerja utama tambahan lampiran, ya kan ya? A, B, dan lampiran. Nah, kita mulai ngisi dari yang utama dulu Bapak Ibu. Dikasih klik tanda tambah, oke. Nah, pilih yang paling pertama dulu, yang paling atas. Kalau Bu Rahma cuma 2, kalau Bapak Ibu ada 4, seingat saya ya. Nah, ini kita ngisi dulu yang presentasi dosen memiliki sertifikasi kompetensi dan seterusnya. Nah, untuk hasil kerjanya, Bapak Ibu, di copy paste aja yang hasil kerja yang diintervensi, yang tadi Bu. Nah, itu di copy paste aja. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Coba saya, anu ya. Mungkin ada yang nggak bisa ya. Nah, intinya tuh sama aja, hasil kerjanya disamain. Karena ini cascading, sertifikat, 41,21%. Pak Nan minta minta tolong diulang lagi sedikit sebentar. Iya Bu, ulangin ya Bu ya. Pertama buka dulu websitenya, lalu di sebelah kiri SKP, rencana SKP. Klik, sampai sini udah sampai Bu ya. Oke, oke, oke. Turun ke bawah, hasil kerja utama. Klik tanda tambah. Ini kalau udah kamu masih ada tulisan buat FS HP-nya sebelah sini. Kalau nggak salah Pak Sakti ada. Oh, Ya, sebelah sini oh, ada sebelah kanan ini Pak, kanan atas Bu ada tulisannya buat SKP. Itu Ibu setujuin dulu. Ada di sasaran kinerja pegawai kalau kanan atas itu ada tulisannya buat SKP dulu. Diklik dulu baru muncul tampilan seperti ini. Sudah ya Bapak Ibu ya? Bu Ika, izin Bu, apakah sudah bisa Bu? Sudah bisa, Pak. Nah, oke. Nah, pilih yang pertama, baru isi yang hasil kerjanya sama aja seperti hasil kerja yang diintervensi. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia usaha. Oke, nah baru di bawahnya indikatornya. Indikatornya itu masukin indikator yang ada di Excel. Em, Dimasukin kebuka Excelnya Bu. Nah itu kan itu yang ya UIQ 4 ya yang tadi itu. Oke, mungkin agak dikecilin Bu ukuran anunya eh, biar bisa kelihatan. Ah, kecil. Oke, IQ 4. Nah itu ambil aja ini anunya memiliki sertifikasi kompetensinya di copy paste. Indikatornya memiliki sertifikasi untuk kompetensi.
baru paste. Oke, baru simpan. Nah, kalau ini udah kelihatan ya Bapak Ibu ya, eh, IQ-nya itu IQ 4, sedangkan untuk indikatornya yang di Excel. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu minta tolong Bu Rahma ke Excel, kecilin dikit Bu, size-nya bisa. Naikin ke atas, naikin ke atas Bu. Nah, itu kan ada lektor, kepala lektor, asisten ahli, tenaga pengajar kan. Nah, kalau Bapak Ibu lektor, lektor. Kalau Bapak Ibu asisten ahli, asisten ahli. Nah, jadi kalau Ibu, Bapak Ibu yang sudah asisten ahli sama lektor, ada IQ 1, IQ 4, 5, dan 7. Nah, jadi indikatornya itu adalah yang ada di tulisan itu, yang di dalam kotak itu. Jadi indikatornya untuk asisten ahli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mm-mm. Oke, bisa minta tolong anu nggak Bu? Stop share kirim dulu. Pak Serpin bisa share screen nggak Pak? Oh, saya belum masuk. Atau Bu Ika bisa share screen nggak Bu? Bisa anu ditunjukin. Saya pakai HP nih Pak, bentar ya. Oh, Iya. yang pakai anu kalau mau coba Bu. Soalnya kalau misalnya indikatornya lebih dari satu, itu harus pakai titik koma supaya bisa jadi dua. Tunggu Pak Serpin dulu ya. Pak Serpin bisa masuk. Share screen Pak, Pak Serpin. Mas Adnan, G. bisa ulang yang tadi, yang sebentar. Saya tadi ketinggalan yang indikator kan memiliki sertifikat ya. Ya. Nah, terus gimana itu? Sebentar ya Bu, Pak Mm, Serpin nih, biar step by stepnya kelihatan. Izin ya Bu, sebentar. mm. Oke, share screen Pak. Yang anu Pak, yang Chrome. Anu aja, share anu aja, entire screen aja, entire screen. Share entire screen. Bisa? Izin Pak Nan, mau nanya hasil Iya. kerja utama itu yang dari IKU ya, 4 itu Pak ya? Iya Pak, hasil kerja yang diintervensi disamain aja sama hasil kerja kita. Nah Ya ini maksudnya yang utama. Ini kan ada utama, lampiran. Nah ini kan ya kalau yang mau utama dulu. yang utama itu kan klik tanda plus yang di Ya sebelah kanan kan, betul. Pak. Harus Baru ngisinya yang dari atas Pak. ya. Nah Jadi jadi, 4 itu kan Pak, IKU kenapa? 1, 4, 5 dan IKU 7. Iya, nah ini kita ngisi yang IQ 4 dulu karena yang sama kan. Nah, baru sudah di Bu Ning sampai sini dapat gak Bu? Ya, yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, itu indikatornya kan Bu ya. Baru disimpan Bu. Bisa kah? Oke, oke, ya. Simpan. Nah, kalau turun ke bawah, Pak Selvin. Nah, kelihatan ya Bu ya. Nah, ini IQ 4 sebenarnya. Baru tambah lagi Pak Selvin, bisa tolong. Tidak tolong. Ada tanda tambah yang di atas ya, itu tambah lagi. Nah, misalnya kita ngisi IQ yang satu, Bu. Karena kan Bapak Ibu tadi itu langsung IQ 4 nih. IQ satu Pak. IQ satu yang 68,79% berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, dan mewirausaha. Klik, Pak. Nah, hasil kinerjanya disamain aja. Koma 79%, persentase lulusan S1, nggak usah dana nggak apa-apa, yang memiliki, yang berhasil, disamain aja sama hasil yang diintervensi, tulisannya sama aja.
memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, dan berwirausaha ya, kalau nggak salah. Nah, coba Pak. Ya. Nah, untuk wira swasta, oke. Disamain aja. Oke. Baru ke Excel, Pak. Coba Excel. Bisa share Excel ya. Soft share screen dulu. Anu aja, Pak. Share-nya entire screen aja, paling atas. Share entire screen. Buka Excel gitu. Bapak Excelnya udah buka? Ya, oke. Ini. Ya. Saya. Nah, kalau yang ke atas, Pak. Nah, kalau ini kan apa namanya IQ 1 untuk asisten ahli kan Pak Syarif asisten ahli. Indikatornya ada 4. Nah, copy paste dulu Pak yang pertama. Ya, ya. Baru di ujung semester di titik koma, spasi, spasi aja nggak apa-apa. Nah, baru isi yang kedua Pak. Indikator kedua copy paste dari yang itu. Oke, titik koma, spasi yang ketiga. Ya ada 5 Pak. 3. Yang keempat copy paste. Yang kelima copy paste. Jangan lupa titik koma Pak. Dah, titik simpan. Coba lihat hasilnya Pak ke bawah. Nah, kelihatan ya Bu. Kalau dia pakai titik koma, indikatornya itu jadi jadi terpisah. Kalau dia nggak pakai titik koma, dia nanti jadi satu kalimat bersambung. Nah, izin Bu Ning, Bapak Ibu yang lain, apakah sampai sini eh, ditangkap Bu? Jadi perbedaannya Ya, itu aja kalau indikatornya lebih dari satu, dikasih titik koma untuk indikator satu dengan indikator yang lain. Terus kalau urutannya sih nggak masalah sih ya. Yang penting dari yang dicascadingkan itu masuk. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ada mau perfeksionis gitu ya, yang di atas di delete dulu misalnya baru berurutan gitu boleh aja supaya nggak terlewat nggak apa-apa. Nggak ada masalah sih kalau yang ini. Kalau yang poin satu Pak kan izin Pak, Ya, yang memiliki sertifikat kompetensi ya. itu dilihat dari mana ya? Sertifikat kompetensi itu Bapak ikut ini kan profesi atau kompetensi garis miring ya. Itu bisa insinyur atau Bapak punya SKA atau SKK. Enggak, maksudnya pengisiannya Pak. Itu kan di situ terisi ada Hmm. ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu memiliki Hmm. sertifikat kompetensi. Betul. Bapak pertanyaan apa nih? Cara ngisinya itu Pak. Ngisi indikatornya kah? Iya, hasil yang memiliki ini kan memiliki sertifikat kompetensi. Ah. Maksud saya cara ngisinya tuh Pak. Bapak ini maksudnya nanyanya bikin ininya kah atau nanti ngupload buktinya? Bukan, bukan. Ini kan sudah terisi nih dia yang poin satu Pak, Ah, memiliki sertifikat kompetensi. ya. Nah tadi itu saya anu Pak, lupa Tabnya itu kah? lupa cara anunya, isinya itu. Oh, oke, kita ulangi lagi ya Pak ya. Ditambah dulu Pak. Klik tambah dulu Pak. Ya sudah Pak, sudah terisi 41 hasil kinerja yang diintervensi sudah Tolong hasil Pak Serpin klik ya. tambah. Hapus dulu ya boleh. Ini dihapus sama Pak Serpin nih. Ah,
Tambah, klik tambah ya Pak ya. Ya, Tampilan sudah seperti ini Pak. kan Pak. Ya, sudah. Nah, baru pilih anunya, ikunya. Ya, sudah. Klik Pak. Nah, Ya, baru sudah hasil Pak. kerjanya diisi. Iya. Oh, Baru indikatornya ditulis itu Pak, yang tadi yang ada di Excel. Copy paste aja. Nah, Excelnya buka Pak. Nah, Excelnya itu kan iya. nomor 4 memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini copy paste aja Pak. Ini indikator Pak yang di sini. Nah, baru kembali ke ini, baru diklik di indikator paste, baru simpan. Memiliki sertifikat Ya kompetensi. kan? Indikatornya di Excel Pak. Iya, iya. Ya, Saya ini buka ini, Pak. oke. Oh, iya, iya, iya. Di Nah, poin di poin 4 ya? poin 4 ya, ini IQ 4 kan. Nah, baru simpan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak, untuk pengisian hasil kerjanya. Em, jadi IQ 1, 4, 5, dan 7 saja untuk yang lektor dan asisten ahli. Nah, itu sudah 2 IQ. Minta izin, Pak, Serpin, dilanjutkan untuk IQ 5, Pak. Hmm. IQ yang kelima itu jumlah luaran yang mendapatkan rekognisi internasional. Ya, itu. Ini 1,3 apa, Pak? 1,3 itu jumlahnya. Jadi jumlah luaran per jumlah dosen. Rasio. Nah, dia ini rasio betul. Jumlah keluar disamain aja Pak. Dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau Hmm. diterapkan oleh masyarakat gitu aja. Atau diterapkan. Berarti ketemu manual ya, Pak? Iya, dari Excel bisa juga ya. Coba kok ya Pak, Excel Pak. Coba lihat Excelnya ada nggak? Nah, ditambahin 1,3 depannya ya. Coba nih. Oh ya, itu Pak. Di copy paste aja tuh Pak Excelnya. Nah, cuma depannya dikasih angka 1,3 karena itu anunya targetnya. Nah, baru dari anunya sudah depannya kasih 1,3 Pak. Oke. Oke, nah baru indikatornya di Excel lagi. Nah, indikatornya itu melakukan kegiatan PKM yang diterapkan pada masyarakat minimal satu kegiatan per tahun. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau nambah indikator boleh, karena yang hitam kan cuma satu. Kalau lihat di Excelnya Pak, contoh lihat Pak, lihatin Excelnya Pak. Nah, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Itu kalau misalnya Bapak Ibu, saya ada tuh Mas. Nah, boleh aja ditambahin indikatornya. Tapi antar indikator dikasih titik koma supaya dia nanti berada pada row yang berbeda. Oke. Em, Kembali lagi Pak ke tadi di Pak Adnan, Pak Adnan, ya siapa? titik komanya pakai spasi apa enggak? Setelah ujung kalimat titik koma baru spasi gitu. Oh, setelah ujung kalimat titik koma baru spasi ya. Ya, betul. Baru Oke, simpan. makasih. Nah, kalau semisal Bapak merasa indikator yang lain Bapak bisa isi. Nah, kalau ini kan anu aja Pak ya, karena sudah di ujung kan cuma anu aja. Saya satu aja Mas, saya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting nanti ada buktinya. Oke, simpan Pak. Minta izin, Mas Adnan, Nih, itu indikator IQ-nya cuma kalau nggak ada banyak pilihan kayak apa ya? kalau nggak ada banyak pilihan tuh maksudnya gimana Bu? Ikunya Ibu cuma Eh, berapa? Dua. satu, satu. Iya, Ibu tubel soalnya Bu. Oh ya sudah, oke oke, clear. Nah, simpan. Oke. Nah, satu lagi Pak, yang terakhir. IQ 7. 78,1%. Ya, klik. Baru IQ 7. Nah, copy, ya, copy paste.
Kembali ke anunya, kasih 78,1 baru paste. Biar Bapak nggak narik. Oke, persen. Nah, indikatornya tadi yang di Excel-nya itu Pak, kembali. Nah, menghasilkan RPS mata kuliah dengan menggunakan case method atau team based project. Paste, simpan. Nah, untuk punya Pak Serpin, itu sudah terisi 4 IQ yang saya turunkan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, sampai sini kira-kira ada pertanyaan kah Bapak Ibu sekalian atau yang terlewat terkait bagaimana menulis IQ dan indikatornya? Aman ya Bapak Ibu ya? Bu Ika, aman aja Kak Bu? Aman, Pak. Paham. Oke, Nggi. Saya titik komanya Pak ketinggalan Pak Adnan. Kalau titik komanya ketinggalan Pak, terus dia nggak terpisah, itu Bapak bisa edit itu dengan mengklik ada conteng AB itu Pak. Ya, terus Terus nanti dikasih titik koma yang nggak anu terpisah, baru di spasi nanti dia akan terpisah. Baru save, simpan. Hasil kerja itu memang harus diketik manual ya Pak ya? Bapak bisa copy paste Pak, pakai yang di Excel Pak. Tinggal ditambah angkanya aja 8 targetnya. Itu target dari atas dari kontrak kinerja dekan. Minta tolong Pak Serpin tunjukin Excelnya. Nah, misalnya kan yang nomor 4 ini kan IQ 7 tadi kan Pak. Bapak copy paste aja tuh persentase mata kuliah yang di ujung. Tunjukin Pak. Nah itu nah yang ditunjukin Pak Serpin. Itu yang ada angka 7 sebelahnya kan. Nah itu IQ-nya. Nah yang warna kuning betul. Nah tinggal dikasih angka aja depannya. Nah, kalau angka depan itu targetnya dari dekan. Jadi kelihatan cascading-nya. Nah, Siap-siap. oke, kembali Pak ke ya. Kalau sudah 4 IQ ini selesai Pak, berarti untuk IQ-nya udah selesai. Nah, di bawahnya itu tambahan itu istilahnya IKT. Tapi kita nggak dikasih IKT Pak, jadi nggak usah diisi IKT-nya. Nah, lalu dukungan sumber daya itu klik tambah. Nah, ini ditulis anu aja Pak. Bisa ditulis apa aja sih dukungan sumber daya yang Bapak gunakan. Misalnya apa namanya laptop, koma, koma aja, laptop, koma, meja, misalnya ya kursi, koma, bisa TV gitu ya, TV proyektor, terserah aja. Kursi ya Pak, kursi. Ini enggak kursi itu sama Bapak tuh. Nah, TV ini anu aja Pak, cuma dukungan sumber daya aja. Spidol, lah boleh, cukup sampai situ aja. Misalnya, baru simpan. Oke, turun ke bawah Pak. Kelihatan ya, sudah terisi dukungan sumber dayanya. Baru skema pertanggungjawabannya, diklik tambah juga. Nah, skema pertanggungjawabannya ditulis saja evaluasi setiap triwulan gitu aja tulisannya. Evaluasi setiap triwulan. Baru simpan. Baru terakhir konsekuensi ditambah. Ditulis saja Pak konsekuensi terhadap kinerja program studi gitu aja. Konsekuensi terhadap kinerja program studi. Baru simpan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengisi sampai bawah, sudah terisi sampai bawah ya, mulai dari ikut sampai dengan konsekuensi di lampiran, di bagian kanan atas itu Pak, kalau kita ke atas, itu ada tulisannya ajukan SKP. Nah, kalau Bapak Ibu tadi kan sudah yakin,
itu misalnya bisa diajukan SKP-nya. Pak Servin boleh ajukan SKP-nya, Pak. Oke. Nah, rencana udah selesai nih Pak ya. Statusnya itu sebelah kiri di bawahnya tulisan sasaran kinerja pegawai itu adalah sudah diajukan, tapi belum disetujui. Nah, oke. Sekarang minta tolong Pak stop share screen-nya. Saya share screen. Nah, ini punya saya, udah kelihatan ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini nanti di penilaian staf, persetujuan SKP, belum sebentar. Persetujuan SKP. Saya udah ngeliat di sini siapa yang sudah ngajukan. Nah ini Bu Ika, Bu Juli, sama Bu Rahma udah, Pak Serpin sudah. Saya coba yang Pak Serpin ya. Pak Serpin saya klik. Oke. Bu Ika saya klik. Oke. Bu Erma saya klik. Sudah disetujui. Ini Bu Juli udah diklik. Setujui. Bu Rahma klik. Nah ini nanti anu aja Pak. Nanti gampang aja tinggal disetujuin aja kalau Bapak Ibu sudah mengajukan. Oke. Kita kembali ke punyanya Bu Rahma. Saya setuju juga Pak, sudah ajukan. Oh, siap, siap. Benar nggak? Betul. Izin Pak, mau nanya. Yakin aja saya nih. Sudah ya, masuk ya? Bentar, Pak. Saya refresh. Pak Buce, oh iya. Sudah, Nah, sudah saya setujui. terima kasih. Nah, kalau dilihat mungkin di punyanya Bu Rahma bisa share screen, Bu. Nah, kalau di rencana SKP-nya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya sudah disetujui. Ya kan? Nah, jadi dari sini kita bisa ngerjakan ke evaluasi triwulan dan evaluasi akhir. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai informasi, SKP ini kan sebenarnya harusnya dibuat di bulan Januari 2024 dan dievaluasi setiap 3 bulan, bulan 3, bulan 6, bulan 9, dan bulan 12. Baru nanti terakhir dievaluasi akhir. Nah, setiap bulannya kita mengisi log harian. Tapi kan ini udah bulan Desember. Nah, berarti ini sifatnya hanya belajar saja. Nah, oleh karena itu, hemat saya supaya kita cepat dalam pengerjaannya, begini caranya. Pertama, Bapak klik dulu di evaluasi akhir dulu. Oke, kita langsung kerjakan di evaluasi akhir aja ya. Nah, kan muncul tuh ya, seperti ini. Tampilannya Bu Rahma ada 2 IQ. Oke kan? Oke. Bisa stop share screen, Pak. Bu, coba kalau punya Pak Serpin, tampilannya gimana? Yang 4 IQ. Nah, punya Pak Serpin, kalau di triwulan satunya muncul ya, karena Bu Rahma kan mungkin tadi dari triwulan 2 kan tadi kelihatannya. Klik dulu Pak, coba yang triwulan 1 Pak. Minta izin Pak. Yang di atasnya, di bawahnya rencana SKP, ada tulisan evaluasi triwulan 1. Sebelah kiri, oke. Nah, turun ke bawah. Nah, ini kan kosong ya hasil kerjanya. Nah, klik ditambah, cek aja all-nya, cek all, sebelah kiri, atas, itu cek all tulisannya. Kiri atas Pak. Cek all, oke. Baru turun ke bawah, tambah. Nah, begitu juga triwulan 2, Pak. Triwulan 2 tambah, hasil kerjanya ditambah, check all, scroll ke bawah, baru simpan. Tambah, sorry, sorry bukan simpan, tulisan tambah. Oke.
Begitu juga untuk triwulan 3 dan triwulan 4 Bapak Ibu. Triwulan 3 tambah check all, turun ke bawah, tambah. Triwulan 4 juga tambah. Oke. Nah, berarti triwulan 1, 2, 3, 4 sudah ada anunya ya, hasil kerjanya, tapi belum ada isinya kan. Nah, bagaimana cara mengisi evaluasinya? Nah, kita hemat saya, ini setelah saya ini kerjakannya mulai evaluasi akhir aja biar mudah. Oke. Evaluasi akhir. Oke. Turun ke bawah, Pak. Ada tanda yang di IQ 1 itu adalah ada tanda apa namanya kayak pena warna hijau, klik. Nah, ini kita untuk mengisi realisasi. Nah, ini realisasinya. Em, Kalau saya caranya gini, Pak. Tutup dulu, Pak, sebentar, Pak. Izin. Oke. Di copy paste aja dulu, Pak, yang poin-poin indikatornya. Ini yang enggak, yang langsung situ aja, Pak. Yang tadi yang di anunya, di ya, langsung copy paste aja, ditarik aja dari anunya, bawah ke atas bisa. Nah, Ctrl C. Oke. Baru klik di anunya, isi realisasi. Ctrl V di realisasinya. Oke, eh, ke atas dulu. Nah, melakukan pengajaran minimal 6 SKS per semester. Setelah angka semester, setelah tulisan semester, tulis sama dengan Pak, sama dengan tulis aja 6 SKS. Titik koma, spasi. Oke. Melakukan pembimbingan tugas akhir minimal 2 orang per semester atau 4 mahasiswa per tahun. Nah, tulis saja 2 orang, gitu aja. Nah, titik koma. Ini anu ya, boleh aja diisi Bapak, Bapak Ibu mungkin lihat data sebenarnya duluan gitu, boleh aja. Ini anu aja kan, untuk anu aja, untuk role play aja, untuk praktek aja. Nanti misalnya data Ibu mau diliatin dulu, boleh aja. Ini kan untuk anu aja latihan. Nah, titik koma, menguji seminar dan hasil minimal 4 orang sama dengan 4 orang. Titik koma, oke, turun ke bawah. Terakhir, mau 4 orang per tahun. Oke, oh iya, belum ya. Ada 5 ya, ada 5 poin. Sama dengan setelah kata tahun, Pak. Sama dengan 4 orang, boleh. Titik koma. Ini pakai data ibu bapak ibu masing-masing ya. Tapi kalau saya sih nggak ada masalah ini. Ini cuma latihan aja. Koma, 5 orang. Nah, untuk link tautannya kan Bapak Ibu kan belum ada nih. Nah, kan Bapak Ibu kan cuma 4 IQ. Nah, kalau mau mudahnya, Bapak bikin aja G Drive-nya. Misalnya IQ 1 di G Drive Bapak masing-masing. Cukup satu file aja nggak apa-apa. Misalnya boleh file dokumennya atau file foldernya aja. Nah, dari semuanya itu boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu, Mas, masukin SK ngajar aja atau SK penugasan, itu boleh aja. Jadi IQ satunya bisa terpenuhi. Nanti nanti dimasukin link tautannya Pak ya. Eh, Baru simpan. Simpan Pak. Ya. Eh, Mas Adnan, Oke. ini kan kita tadi ngisi yang evaluasi akhir ya. Ya. Heeh. Apakah nanti itu yang triwulan itu juga diisi dengan yang sama Ya. Jadi maksud atau saya nggak perlu diisi? nanti yang akhir ini kan sudah diisi. Kalau yang triwulan 1, 2, 3, 4 isi aja dengan hal yang sama. Nah, oh, ya berarti kan sama aja ya. Sama aja yang G.
Seharusnya itu Oh kan ya, per 3 bulan dulu berapa. oke. Tapi kan kita ini kan waktunya terbatas nih. Jadi buat aja dulu triwulan akhir, datanya apa, baru tinggal di copy paste ke triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi Bapak Ibu Oke, oke. siapkan. Terus selanjutnya nggak ada perpanjangan kah Hah? hari ini? Kenapa? Nggak ada perpanjangan. Belum Nggak ada ada, Bu. perpanjangan. Belum ada info. Ya sudah. Oke, oke. Yuk, silakan lanjutkan. Siap. Nah, itu linknya cukup satu aja kah Satu aja, intinya? Bu. Apa Ya. satu file aja boleh? Satu file aja boleh. File Oh boleh, itu kan folder boleh. banyak ya, ada ngajar, ada Ya, bimbingan gitu. satu aja, Satu Bu. aja. Syarat aja. Hmm, Syarat aja, Bu. Heeh. bisa ambil dari G Iya, Drive-nya PKD berarti. iya, kan nilainya kan saya yang ngasih nilai juga kan, saya yang ngoreksi. Terus, tapi kan dia bisa dilihat sampai ke atas. Yang penting ada bukti aja nggak masalah. Nanti saya ngisi memuaskan gitu aja, Pak. Sesuai ekspektasi gitu kan, paling gitu kan. Nah, kalau sudah terisi seperti ini ya. Nah, untuk yang kedua, cara ngisinya juga sama, Bapak Ibu sekalian. Tinggal di Ctrl C, diisi, Pak. Oke. Ctrl V. Sama dengan, tulis sama dengan dulu, Pak. Sama dengan satu sertifikasi kompetensi dan satu sertifikasi profesi. Misalnya gitu aja. Sertifikat kompetensi. Ini tuh Pak Adnan, ini maksudnya sertifikat kompetensi yang kita peroleh di tahun 2024 gitu. Iya, betul, Bu. Tapi kalau Ibu sebelumnya punya, masih berlaku, nggak apa-apa. Hmm. Ya, nggak masalah. Ya. Karena kan kalau kompetensi kan rasanya saya sih 2024 nggak ada. Oh, nggak apa-apa. Yang penting harus ada Pak, yang berlaku. Atau misalnya kalau Bapak Ibu belum punya sertifikat kompetensi, ada junior kan masih pengembangan diri. berlaku. Pengembangan diri boleh. Jadi misalnya tulis saja mengikuti program pengembangan diri, itu aja nggak apa-apa. Kalau nggak belum punya serkomnya ya. Sertifikat profesi insinyur Mas Adnan, G. sekedar tambahan informasi kan sertifikat yang dari insinyur itu masih bisa digunakan terus kan itu per Ya, tahun. betul betul bisa. Betul. Heeh. Jadi Bu Irma bisa menggunakan itu, Bu. Oh iya. Jadi Ya. Ya eh, tadi kan makanya saya tadi pakai linknya bisa. ya Heeh. boleh pakai insinyur, boleh pakai SKK atau SKA, atau Bapak Ibu sekalian misalnya nggak punya itu semua, misalnya belum insinyur atau belum SKK, tapi sudah ada program pengembangan diri. Karena kan kalau pengembangan kompetensi itu ada pengembangan dirinya dulu, baru nanti disertifikasi. Nah, baru ikut pengembangan dirinya aja nggak apa-apa. Yang penting sudah ada upaya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nanti dibuat aja link tautan keduanya ini. Jadi Bapak Ibu cukup bikin 4 link saja. Oke, boleh file, boleh folder. Oke, nanti diisi link tautannya baru simpan. Izin Pak Sepin, tolong disimpan. Oke, Link tautan itu buktinya Pak ya? ya G Drive aja Pak, pakai G Drive. Nah, yang Misalnya ketiga kayak juga, sertifikat apa begitu. hmm, boleh sertifikat. Kalau misalnya ikut pelatihan boleh bentuknya sertifikat. Nah, yang ketiga Pak, lagi di copy paste dulu, Ctrl C, isi, Ctrl V, sama dengan. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah punya satu kegiatan, tulis saja satu kegiatan PKM. Oke, dah simpan. Nanti jangan lupa tautannya Pak ya, Bapak Ibu. Siapin aja 4 file aja cukup. Turun ke bawah. Supaya nanti kalau saya dicek yang paling atas itu sampai kementerian, oh ada buktinya yang penting. Nggak mungkin juga mereka ngecek seluruhnya kan. Oke, baru eh, yang keempat lagi ya, Ctrl C. Nah kalau ini masukin RPS-nya aja. Nanti linknya tuh RPS Bapak Ibu.
berapa RPS yang Bapak masukin? Misalnya ya 1 RPS cukup lah. Oke, simpan. Dah. Nah, kalau sudah selesai sampai bawah, sudah terisi semuanya, bisa diajukan realisasinya. Nah, tetapi sebelum ajukan realisasi, isi dulu di evaluasi triwulan 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal di copy paste aja nih isiannya. Eh, ini di copy paste. Iya, ini prediksi saya sih kalau anu Bapak Ibu sudah sampai bukti itu ya sejam aja selesai lah. Kemarin tuh kami latihannya 1 harian ya. Tapi nggak apa kalau antara evaluasi akhir